Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, siang ini kita ingin berbincang sejenak tentang membaca. Ya, tentu ini sudah menjadi aktivitas harian kita membaca. Tetapi kita ingin bahas membaca yang lain. Bukan membaca buku, bukan membaca medsos, tapi kita ingin sama-sama membaca kenyataan hidup dari halaman belakang. Dan ini yang membedakan antara kita membaca buku dengan membaca kenyataan hidup. Ya, karena kenyataan hidup itu sebenarnya adalah buku. Ya, bahkan kalau boleh kita bilang, buku terbaik yang harusnya kita baca adalah buku kenyataan hidup, terutama kenyataan hidup kita sendiri. Bahkan bisa kita katakan hukumnya wajib bagi kita untuk membaca kenyataan hidup kita. Tapi kita lebih sering membaca kenyataan hidup kita atau kenyataan hidup orang lain. Nah, kita ingin mengembalikan kepada hakikat membaca. Membaca yang sesungguhnya itu memang membaca kenyataan hidup. Terutama kalau dikaitkan dengan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Bacalah ditujukan kepada Rasulullah, di mana kita semua tahu Rasulullah itu tidak bisa membaca. Perintah membaca kepada orang yang tidak bisa membaca. Berarti Iqra yang sesungguhnya itu bukan membaca buku, tetapi membaca kenyataan hidup. Nah, kenapa dari halaman belakang? Karena memang harus dari halaman belakang. Kalau kita membaca kenyataan hidup dari halaman depan, halaman di mana memang ada di depan kita, itu yang membuat kita jadi salah faham. Ya, salah faham terhadap kenyataan hidup. Ya, membaca kenyataan hidup harus dari halaman belakang. Dan ini dibilang mudah, ya mudah, tapi dibilang sulit, ya bisa jadi sulit. Jadi inilah bedanya membaca halaman kenyataan hidup dengan halaman buku. Jadi kalau kita membaca halaman 12, ya yang kita baca adalah halaman 12. Tapi kalau yang kita baca adalah kenyataan hidup, kalau kenyataan hidup itu ada di halaman 12, jangan dibaca yang halaman 12, bacalah halaman yang 13. Ya, tapi jangan dibuka. Bagaimana kita bisa membaca kenyataan hidup dari halaman belakang? Ada teorinya. Ya. Tetapi yang menguatkan kita kenapa kita membaca kenyataan hidup dari halaman belakang itu ada banyak sekali ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita pahami secara kontekstual, ini berarti perintah agar kita membaca kenyataan hidup dari halaman belakang. Ya, contoh apa yang Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi di dalam sesuatu yang kalian tidak suka itu ada kebaikan. Kita tidak suka. Kita kalau tidak suka itu jadi suka atau tetap nggak suka? Nggak suka. Padahal menurut ayat ini kalau kita tidak menyukai sesuatu, bisa jadi dalam sesuatu yang tidak kita suka itu ada kebaikan. Bahkan kalau di surat An-Nisa
Ayat 19, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau tidak menyukai satu hal yang ada pada pasangan hidupmu, tetapi Allah jadikan di dalam satu hal yang tidak engkau sukai itu khairan katsira. Nah, menemukan kebaikan di dalam hal yang tidak kita sukai itu harus kita baca dari halaman depan atau halaman belakang. Istri nyebelin, kalau dilihat dari depan ya nyebelin. Tapi kata Allah bisa jadi di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak, kan berarti mau nggak mau kita harus membacanya dari halaman belakang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, apa yang ingin kita bahas yang ini sebenarnya memang ada kaitan dengan soal hidup. Hidup itu kan perjalanan. Kalau perjalanan ya harus dijalani. Nah, apa yang kita jalani? Kenyataan. Gak mungkin kita hidup tanpa menjalani kenyataan. Dan kenyataan satu dengan lain orang bisa jadi berbeda. Walau saudara kembar, belum tentu kenyataan hidupnya juga kembar. Ya, bisa jadi kenyataan hidupnya berbeda. Ya. Jadi inilah hidup. Nggak mungkin kita hidup tanpa menjalani kenyataan. Nah, kenyataan ini kalau dalam bahasa agamanya kita menyebutnya sebagai takdir. Karena itulah takdir adalah keniscayaan. Ya, keniscayaan hidup yang pasti dijalani oleh siapapun yang mengimaninya. Kalau kita iman kepada takdir, ya, maka kita hidup ini sebenarnya tidak lebih, tidak kurang adalah menjalani takdir. Ya, karena itulah kenapa di dalam agama kita iman kepada takdir itu adalah bagian dari iman. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara soal takdir. Nah, takdir itu kan ada dua kemungkinan. Ya. Dan semua manusia yang hidup pasti ya, akan ketemu dengan dua kemungkinan takdir ini. Apa itu? Takdir baik dan takdir buruk. Ya, itu ada ya. Karena Rasul sudah memaklumatkan wa antu'mina bil qadar. Engkau iman kepada takdir, khairihi ya baiknya takdir, wa syarrihi ya buruknya takdir, itu minallahi dari Allah. Nah, berarti memang takdir itu suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita lihat dari halaman depan, sekali lagi halaman depan dulu, karena memang halaman depan tetap harus dilihat. Ya, kalau takdir baik itu bawaannya membuat kita senang atau susah? Senang. Betul? Kalau takdir buruk, susah. Ya. Tapi ini kalau kita melihat takdir dari halaman depan. Ya. Dan kita juga nggak tahu, tapi yang pasti semua manusia senang dengan yang senang, nggak suka dengan yang susah. Ya. Maka rasanya orientasi hidup itu adalah mendapatkan takdir baik. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kalau kita melihat takdir dari halaman depan. Ya. Nah, sekarang kita ingin lihat takdir dari halaman belakang. Nah, kalau kemudian kita mencoba ya, menengok halaman belakang takdir, maka ini yang sebenarnya terjadi. Tidak ada satu takdir pun baik atau buruk. Iya, kalau baik berarti manis, buruk berarti pahit, kecuali pasti meninggalkan jejak kebaikan atau keburukan. Kenapa menimbulkan jejak kebaikan atau keburukan? Karena takdir itu manis atau pahit harus dijalani. Nah, waktu kita menjalani takdir seperti kita berjalan, pasti ada jejak. Nah, jejak yang ditinggalkan oleh takdir ketika dijalani itu bisa jejaknya adalah jejak kebaikan, tapi mungkin pula jejak keburukan. Nah, yang menentukan apakah takdir itu meninggalkan jejak kebaikan atau keburukan adalah kita. Kalau soal takdir baik atau buruk itu kewenangannya bukan pada kita, kewenangannya ada pada Allah. Tugas kita kan menjalani. Kalau takdir baik ya kita jalani, kalau takdir buruk ya harus kita jalani. Mau apa lagi? Kalau takdirnya sakit, sudah sakit,
Dijalani nggak? Nggak mungkin kan? Saya nggak mau menjalani sakit loh. Takdirnya sakit. Takdirnya bapak ibu jadi pegawai. Dijalani nggak? Dijalani sampai sekarang. Itu kan menjalani. Nah, pada saat kita menjalani takdir entah baik atau buruk, disitulah nanti akan ada jejak-jejak. Nah, apakah jejaknya kebaikan atau keburukan? Kewenangannya ada pada diri kita. Contoh, punya rumah mewah, mobilnya juga mewah. Orang menyebutnya takdir apa? Baik. Ya Allah, itu orang kok takdirnya baik terus ya. Rumahnya megah, mobilnya mewah. Takdir baik itu dari Allah. Itu yang kita yakini. Itu yang kita yakini. Hatta takdir orang kafir. Kok bisa ya orang kafir kok hidupnya takdirnya baik ya? Hidupnya enak, hidupnya senang, yaitu takdir Allah untuk mereka. Jadi memang sepenuhnya ini Allah yang menentukan, tapi belum tentu menjadi kebaikan. Betapa banyak orang bertakdir baik tapi menjadi keburukan baginya. Takdirnya kaya, tapi sombongnya nyundul langit. Berarti takdir kaya menjadi keburukan. Dan sombong, pelit, egois, nggak mau bersosial. Memang takdirnya baik, kaya, tapi menjadi keburukan. Nah, yang membuat takdir kaya menjadi keburukan siapa? Dia yang menjalani takdir. Dia salah di dalam menjalani takdir. Walaupun bisa aja dia ada orang yang takdirnya baik, kaya, tapi dia dermawan, dia tawadhu, dia suka berbagi, dia suka nolong orang. Itu berarti takdir baik yang menjadi kebaikan. Hal yang sama dengan takdir buruk. Takdir buruk itu tidak identik dengan keburukan. Belum tentu menjadi keburukan. Betapa banyak orang bertakdir buruk tapi menjadi kebaikan untuknya. Miskin memang dia, tapi sabar, ikhlas, ridha, tetap bersosial, bahkan berkorban, bahkan dia bantu orang yang tidak semiskin dia. Itu berarti takdirnya buruk tapi menjadi kebaikan. Walaupun ada juga orang yang takdirnya buruk, takdir buruknya menjadi keburukan. Nggak apa-apa hidup miskin, yang penting sombong gitu. Semisal ya. Jadi kan takdir buruk justru menjadi keburukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kita membaca takdir. Salah membaca takdir, entah takdir baik atau takdir buruk, ya salah sikap. Nah, kalau salah sikap, takdir baik jadi keburukan, takdir buruk menjadi keburukan. Tapi kalau kita betul di dalam membaca takdir, dan betul itu membacanya dari halaman belakang, maka takdir baik menjadi kebaikan, takdir buruk menjadi kebaikan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang tadi kita katakan, kenapa wahyu pertama itu adalah Iqra, bacalah. Ditujukan kepada Rasulullah yang enggak bisa membaca. Makanya ketika Rasul oleh malaikat Jibril, Iqra, apa kata Rasul? Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Begitu Rasul bilang ngendikan nggak bisa baca, didekap. Rasul kan langsung menggigil ketakutan. Diulang Iqra, nggak bisa sampai 3 kali. Barulah kemudian malaikat Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, lanjutannya itu sebenarnya menjadi panduan bagi kita bagaimana semestinya kita membaca kenyataan hidup. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, takdir seperti yang tadi kita sampaikan, ada buruk, ada baik. Kita mengenal takdir baik, takdir buruk itu kalau kita melihat takdir dari halaman depan. Jadi kalau dari halaman depan memang betul ada orang yang takdirnya baik, ada orang yang takdirnya buruk. Nah, kalau kemudian kita beralih melihat takdir dari belakang, maka ketemunya apa? Ketemunya kita melihat betul, membaca betul di dalam takdir baik atau takdir buruk ada
ihsanullah. Ada kebaikan Allah. Di dalam takdir baik, di dalam takdir buruk itu ada kebaikan Allah. Itu kalau kita melihatnya dari halaman belakang. Dan sebenarnya kalau kemudian kita lihat faktanya, adakah di dalam takdir Allah yang tidak menyimpan kebaikan Allah? Ada yang menemukan, wah saya kemarin kehilangan uang 10 juta. Saya kok sulit dia menemukan kebaikan Allah. Saya kok sulit menemukan kebaikan Allah. Itu kenapa sulit menemukan kebaikan Allah? Ya karena melihat takdirnya dari halaman depan. Kalau dari halaman belakang, wah itu akan kelihatan betul. Ya Allah, betapa banyak kebaikan-Mu yang Kau simpan di balik takdir. Dan kalau betul-betul kita membaca dengan teliti, membaca secara apa adanya, sebenarnya mana yang lebih banyak kebaikannya? Kebaikan yang Allah simpan di dalam takdir baik atau takdir buruk? Di dalam takdir buruk ada kebaikan yang jauh lebih melimpah bila dibanding kebaikan yang Allah simpan di dalam takdir baik. Betul Bapak Ibu? Yang sering kita contohkan ya, ada suami punya istri sangat baik. Karena istrinya sangat baik, maka suami ini pun berlaku baik kepada istrinya yang baik. Ada nilai enggak kebaikan suami kepada istri yang baik? Ada. Tapi ada suami punya istri yang cerewet, bawel, rewel, ngeyel. Tapi si suami tetap berlaku baik kepada istrinya yang gak baik ini. Boleh gak? Boleh. Ada nilai gak? Ada. Mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Kepada istri yang baik atau istri yang tidak baik? Yang lebih tinggi adalah kepada istri yang tidak baik. Berarti logikanya, suami yang beruntung itu yang mana, Bapak? Yang punya istri tidak sesuai harapan. Yang punya istri nggak sesuai harapan itu takdir bukan? Takdir, baik atau buruk? Buruk. Tapi kan di situ menyimpan kebaikan Allah yang amat sangat luar biasa. Itu kalau kita membacanya dari halaman belakang. Dan terus gimana caranya saya bisa membaca takdir dari halaman belakang? Halaman belakang itu nggak kelihatan. Kan rasanya sungguh luar biasa ya kalau ada orang baca buku halaman 12 tapi dia sudah tahu isi halaman 13. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ada caranya. Iya, persisnya sih ada syaratnya. Iya. Jadi ada syarat ketentuan berlakunya. Apa syaratnya? Tapi mari kita lihat pernyataan Allah sendiri ya, bahwa di balik takdir apapun pasti ada kebaikan Allah. Apa yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi Allah sudah tuliskan itu, ya. Melainkan telah ditetapkan, ya. Dituliskan. Allah sudah menetapkan, Allah sudah menuliskan di Lauh Mahfuz apa yang nanti akan terjadi. Tapi di ayat ini Allah mengatakan illa ma kataballahu lana, menggunakan la, bukan alaina. Ini Mas Fakih ini yang ahli menjelaskan. Apa bedanya lana dengan alaina? Kalau lana itu memang arahnya untuk keuntungan, kebaikan. Nah, kalau alaina itu untuk kerugian, kecelakaan. Nah, Allah menggunakan kata lana. Maka memang apapun musibah yang sudah dituliskan, ditetapkan, itu sebenarnya adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kan memang sulit ya. Banjir ya, triliunan kerugian
Ya, yang meninggal hampir 1000, ya, bisa jadi lebih. Ya, yang mengungsi ada 1 juta. Mana kebaikannya? Nah, pertanyaan mana kebaikannya itu sekali lagi itu disampaikan oleh orang yang melihat musibah dari halaman depan. Ya, kita nggak bisa menyalahkan kalau orang bertanya mana kebaikannya, karena dia masih membacanya dari halaman belakang. Nah, tugas kita mengajak dia untuk membaca dari halaman belakang. Jadi kalau orang membacanya dari halaman depan, sulit memang menemukan kebaikan Allah. Nah, perlu kemudian kita juga melihatnya dari halaman belakang. Nah, bagaimana caranya? Pertama, dari apa yang tadi kita sampaikan, kita jadi memahami sebenarnya takdir itu apa, Bapak Ibu. Takdir itu bungkus yang menyimpan semua kebaikan Allah. Jadi semua takdir hidup manusia itu adalah bungkus. Wajah kita ini takdir Allah bukan? Ya. Ini takdir Allah, karena takdir Allah wajah ini isi atau bungkus? Bungkus. Maka kalau seandainya ada orang yang membanggakan wajahnya, sebenarnya dia sedang membanggakan bungkus. Nasi bungkus itu yang penting bungkusnya atau nasinya? Iya. Ada orang dikasih nasi bungkus yang dilihat bungkusnya jelek. Loh Pak, yang mau dimakan bungkusnya atau nasinya? Nggak mau saya bungkusnya jelek. Nah, padahal ini kalau bicara dikaitkan dengan takdir, kalau bungkusnya, kalau takdir buruk kan berarti ibarat bungkus yang jelek. Tapi di dalam takdir buruk ada kebaikan Allah yang jauh lebih banyak. Maka orang kalau betul-betul bisa membaca, ya, membaca. Ini pokoknya kalau nasi bungkus, kalau bungkusnya jelek itu berarti lauknya enak. Kalau bungkusnya bagus itu berarti lauknya nggak enak. Kalau kita sudah bisa membaca, pilih yang bungkusnya jelek atau yang bungkusnya bagus. Ini yang bungkusnya jelek kan, karena kalau bungkusnya jelek lauknya enak. Nah, sebenarnya hal yang sama terjadi pada takdir. Ya, terjadi pada takdir. Tapi, nah ini dia. Kita hanya akan bisa melihat takdir, menemukan kebaikan Allah itu di dalam takdir kalau kita memenuhi SKB-nya, syarat ketentuan berlaku. Apa SKB-nya? Kebaikan Allah di dalam takdir hanya akan bisa dibaca oleh orang yang mau susah dan siap susah menjalani hidup. Nah, ini SKB-nya. Jadi hanya akan bisa dibaca dengan jelas, bisa dibaca dengan benar oleh mereka yang punya satu prinsip, siap susah, mau susah. Kalau nggak mau susah, nggak siap susah, ya nanti akan berlaku ini. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa merasakan kebaikan Allah di dalam apapun, sepanjang kita hanya ingin senang, tidak mau, tidak siap susah. Karena itu dalam konteks Iqra, Bapak Ibu, orang yang hidupnya hanya ingin senang, sebenarnya mereka adalah orang yang buta huruf. Ya, kenapa buta huruf? Nggak bisa membaca kenyataan hidup, bacanya salah-salah. Nggak bisa dia membaca bahwa di dalam takdir kenyataan hidup itu ada kebaikan Allah. Dia tidak bisa membaca kebaikan Allah itu, dia tidak menemukan. Maka sebenarnya inilah hakikat dari buta huruf. Ya, jadi orang yang hanya ingin senang itu buta huruf. Tapi kalau orang yang mau susah, siap susah, dia akan bisa membaca, merasakan kebaikan Allah di dalam apapun. Nah, kita termasuk yang mana ini Bapak Ibu? Termasuk yang ingin senang atau mau dan siap susah? Iya. Jadi Allah hanya akan mendatangkan kebaikannya untuk orang yang mau mendatanginya, dan orang yang mau mendatangi itu sekali lagi orang yang mau susah.
Maka yang ya, kita pernah sampaikan kan, semacam simulasi sederhana. Kalau kita sakit, pengennya apa? Pengennya sembuh. Nah itu sudah ada tanda-tanda. Nggak mau susah, nggak ingin susah, nggak siap susah. Nah kenapa mau sembuh? Ya soalnya sakit nggak enak, sembuh enak. Kita lupa bahwa sakit itu takdir. Kalau takdir berarti Allah menyimpan kebaikan di dalam takdir itu. Apa kebaikan di dalam takdir sakit? Allah ingin kita merasakan nikmatnya sabar, betul? Tapi kan pikiran untuk ingin sabar nggak ada, yang ada sembuh. Nah itu sudah menunjukkan bahwa memang ya, kita pribadi yang belum mau susah, belum siap susah. Ya akhirnya membaca takdir apapun salah-salah. Karena kita otomatis orang seperti ini akan membaca takdir hanya dari halaman depan. Padahal kalau mau ditimbang antara susah dengan antara sabar dengan sembuh, lebih bernilai mana? Lebih bernilai sabar. Nah kalau lebih bernilai sabar, kenapa nggak muncul? Itu indikasi bahwa ingin senang itu bahkan sudah masuk ke alam bawah sadar. Ya makanya yang kemarin kita sampaikan ya Bapak Ibu, kalau sakit gigi selama 1 jam, sakit gigi isinya cuma aduh biung. Isinya ngeluh, isinya sambat. 1 jam kemudian sakit giginya hilang, kita bilang apa? Alhamdulillah. Itu alhamdulillah atas apa? Ya atas hilangnya rasa sakit. Padahal kalau selama 1 jam isinya cuma adu biung, berarti selama 1 jam itu kita sempat sabar enggak? Enggak. Belum sempat sabar, kok sakitnya keburu hilang. Itu keuntungan atau kerugian? Aslinya kan rugi. Karena kalau sudah sembuh berarti ada kesempatan sabar. Udah enggak, nunggu sakit gigi. Tapi sengaja sakit gigi. Karena kalau sakit itu takdir Allah. Kan itu enggak boleh orang sengaja sakit. Itu takdir. Iya, kalau takdir terserah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita ingin sampaikan satu dulu, kaidah merasakan kebaikan ya, Allah di dalam apapun ya, di dalam takdir. Bapak Ibu, saat kita mendapat takdir pahit, apa yang kita lakukan? Tengok ke belakang. Tengok ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu? Kok saya sariawan ya? Takdir apa? Pahit. Apa yang kita lakukan? Tengok masa lalu kita. Masa lalu itu ya hari esok juga masa lalu kan. Terus kita menemukan, ya Allah, kemarin saya ngerasani orang. Nah kalau kemudian kita nemu kemarin ngerasani orang, maka dikasih sariawan itu pantas nggak? Ya pantas, memang sudah sepantasnya. Soalnya mulutnya dipakai untuk ngerasani orang. Nah karena itu apa yang kemudian kita simpulkan? Kalau ada keburukan yang dilakukan di masa yang lalu, maka takdir pahit adalah keniscayaan agar kita menyadari keburukan yang sudah dilakukan, segera bertaubat dengan taubat nasuha, kembali ke jalan yang benar. Berarti takdir sariawan itu kebaikan Allah, bukan? Ya. Inilah kaidah kalau kita mendapatkan takdir buruk. Tengok ke belakang. Iya. Ternyata kalau ke belakang iya ada banyak keburukan kan pantas. Iya. Ujian nggak lulus, tengok ke belakang kan? Tengok ke belakang nggak belajar. Lo nggak belajar terus nggak lulus, itu pantas nggak? Memang sudah sepantasnya. Iya. Nah sehingga kalau nggak lulus itu ngeluh atau menerima. Maka kalau kita menggunakan kaidah seperti ini, dapat takdir pahit, kita nggak ada alasan untuk mengeluh. Emang udah sepantasnya saya diganjar seperti ini. Itu kalau menemukan ternyata di balik takdir pahit itu ada keburukan. Nah sekarang kalau sebaliknya, ya, tidak ada keburukan di masa yang lalu, ya,
seminggu ini saya baca Quran kok. Iya, saya baca Quran, saya berzikir, tapi kenapa sariawan? Saya nggak ngerasani orang, ya enggak, tapi kenapa sariawan? Nah kalau seperti ini, maka takdir pahit adalah pertanda Allah ingin memberi limpahan pahala sabar. Jadi pahala sabar atas musibah itu, atas takdir pahit, itu sabarnya orang yang ketika dapat takdir pahit tidak ada dosa yang dia lakukan yang ada kaitannya dengan takdir pahit itu. Baru sabar itu punya nilai. Bayangkan ada orang yang kena sariawan, karena dia ngerasani orang, terus dia bilang ya saya sabar aja lah dikasih sariawan. Nggak nyambung, dia habis ngerasani orang. Atau mahasiswa ujian nggak belajar, terus dia nggak lulus, terus dia bilang saya sabar aja lah nggak lulus. Nah sabar atas apa? Sabar itu atas musibah yang menimpa orang baik. Kalau orang buruk ditimpa musibah terus dia sabar, itu nggak pasangannya. Ya, karena kalau orang buruk dikasih musibah, maka makna musibah itu teguran untuk membuat dia harusnya sabar, mengangkat kedudukan di sisi Allah. Ya, dan itu pertanda Allah merahmati, mencintai. Nah kalau sudah begini, walaupun kita orang baik dapat musibah, kita pantas mengeluh nggak Bapak Ibu? Nggak pantas mengeluh. Apa dasar saya mengeluh? Wong Allah sedang mengangkat derajat. Dan tapi kalau orang yang salah baca ya, karena hanya ingin senang, hanya mau senang, ya udah baik dikasih musibah, ngeluh nggak? Ya Allah saya kan baik, tapi kenapa saya dikasih musibah begini? Nah itu semua kata kuncinya adalah karena dia ya tidak siap susah, tidak mau susah. Wallahu a'lam. Iya, masih ada lanjutan, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tapi minimal mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bagi kita, bagaimana kita bisa membaca takdir dari halaman belakang. Kata kuncinya mau susah, siap susah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.